Saya baru tahu ternyata lonjakan gula darah itu bukan hanya disebabkan karena makanan dan minuman saja. Walaupun itu tidak salah ya. Mungkin ada juga beberapa orang yang lonjakan gula darahnya itu terjadi setelah makan. Itu hal yang wajar. Tapi bukan hanya itu penyebab lonjakan gula darah. Ini saya baru tahu setelah apa yang terjadi sama mbah saya. Jadi beliau didiagnosa diabetes di pertengahan 2023 kemarin ya, belum lama-lama ini. Dan sekalinya didiagnosa itu langsung dengan komplikasi neuropati dan juga katarak. Gula darahnya 450. Ya, jadi memang kondisinya sudah bisa dibilang telat penanganan. Nah, waktu itu sempat ya di bulan-bulan pertama, kurang lebih 1 atau 2 minggu pertama, beliau menjalankan puasa intermittent fasting. Sebenarnya itu bukan saran dari dokter ya, itu saran dari orang-orang terdekat yang katanya dengan puasa itu bisa lebih bisa mengontrol gula darah, lebih-lebih bisa menormalkan seperti itu. Nah, waktu itu tanpa anjuran dari dokter, mbah saya ikutin tuh saran-saran seperti itu. Seingat saya itu 12-12 gitu ya. Akhirnya setelah menjalankan puasa itu, ya betul sih memang turun, tapi dari 450 itu turun cuma 420, 350. Dari situ kan semakin apa ya, pikiran-pikiran itu semakin kacau. Kenapa ya? Sudah memperketat pola makan tapi kok gula darah ini susah banget dikontrol, susah banget diturunkan gitu. Apa memang semengerikan ini diabetes gitu kan? Nah, akhirnya setelah saya konsultasi sama dokter, saya tanyakan lah, karena ada beberapa hal yang dirasakan ya setelah didiagnosa diabetes dan menjalankan puasa intermittent itu ada yang dirasakan. Misalkan kayak berat badan itu rasanya semakin turun, badannya semakin lemas, letih, lesu, untuk aktivitas tuh gampang capek, seperti itu. Saya tanyakan lah sama dokter, ternyata kata dokter adalah tidak semua pasien diabetes itu bisa menjalankan puasa intermittent fasting, termasuk mbak saya. Kenapa? Karena faktor pemicunya berbeda. Mungkin untuk orang-orang yang didiagnosa diabetes yang faktornya itu karena obesitas ataupun karena makanan dan minuman, itu mungkin akan membantu mengontrol. Tapi kalau mbah saya ini faktornya beda. Faktornya adalah faktor usia dan juga faktor stres. Jadi walaupun beliau memperketat pola makan, itu tidak akan begitu berpengaruh pada penurunan gula darahnya seperti itu. Dan itu sudah terbukti, sudah dialami juga. Nah, akhirnya waktu itu saya tanya, terus ini apa yang harus dilakukan sama mbah saya gitu kan? Dokter waktu itu menyarankan untuk tetap ya, walaupun nggak menjalankan puasa, tapi tetap mengontrol pola makan, pola minum itu tetap harus dilakukan. Yang pertama, terus yang kedua manajemen stres. Ternyata dengan kita stres itu butterfly efeknya itu nanti akan bisa memicu lonjakan gula darah. Walaupun kita udah memperketat pola makan, tapi kalau pikiran ini masih kacau, itu akan susah dikendalikan juga. Itu sudah terjadi sama mbak saya ya. Terus yang berikutnya adalah olahraga. Ternyata dengan kita olahraga itu akan bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang itu sangat diperlukan oleh pasien diabetes. Terus yang terakhir, untuk memaksimalkan ikhtiarnya, waktu itu saya kasih suplementasi tambahan yang itu memang berfungsi untuk memperbaiki pankreas dan juga hormon insulinnya. Gula darahnya dulu awalnya 450, sekarang sudah di angka 130-an dan alhamdulillah sekarang bisa remisi.